Pasukan khusus anti-teror dari TNI AL ini memang jarang diketahui. Meski begitu, ternyata kekuatan para anggotanya luar biasa. Bahkan pasukan Denjaka ditakuti oleh pasukan dari negara lain loh. Karenanya, Denjaka mempunyai julukan si Macan Asia. Pasukan Denjaka isinya bukan orang sembarangan. Para anggotanya merupakan orang-orang terbaik di satuannya. Begitu luar biasanya, para anggota Denjaka sampai diibaratkan bahwa satu pasukan Denjaka sama dengan 120 orang TNI biasa. Wah, luar biasa ya. Denjaka atau Datasemen Cala Mangkara, pasukan khusus TNI yang menempati hierarki tertinggi dalam jajaran Korps Marinir dan TNI AL. Denjaka dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI kepada Komandan Korps Marinir pada 13 November 1984. Denjaka secara resmi, nama Datasemen Cala Mangkara mulai dipakai sejak tanggal 31 Juli 1997. Denjaka merupakan satuan gabungan antara personel Kopaska dan Taifib Korps Marinir TNI AL. Anggota Denjaka dididik di Bumi Marinir Cilandak dan harus menyelesaikan suatu pendidikan yang disebut PTAL, Penanggulangan Teror Aspek Laut. Intinya, Denjaka memang dikhususkan untuk satuan anti-teror, walaupun mereka juga bisa dioperasikan di mana saja, terutama anti-teror aspek laut. Tugasnya adalah menanggulangi berbagai bentuk ancaman keamanan di transportasi laut sipil, kapal perang TNI AL, maupun instansi penting yang berada di tepi pantai atau di tengah laut. Ancaman itu dapat berupa sabotase, penyanderaan, maupun pembajakan. Denjaka dipimpin perwira berpangkat letnan kolonel. Di awal pembentukannya, Pasusla beranggotakan 70 prajurit pilihan yang berasal dari Satuan Pasukan Katak atau Kopaska dan Batalion Intai Amfibi Marinir atau Yontaifib. Denjaka terdiri dari Satuan Markas Datasemen, Satuan Tim Markas, Satuan Tim Teknik, dan 3 tim tempur. Segala aktivitas Denjaka bersifat rahasia dan sangat jarang dipublikasikan. Sebagai unsur pelaksana, prajurit Denjaka dituntut memiliki kesiapan operasional, mobilitas, kecepatan, kerahasiaan, dan pendadakan yang tertinggi. Medan operasi yang berupa kapal-kapal, instansi lepas pantai, dan daerah pantai. Di samping itu juga memiliki keterampilan mendekati sasaran melalui laut, bawah laut, dan vertikal dari udara. Mereka dikenal sangat tangguh di medan operasi sebagaimana para saudara lainnya, yaitu pasukan khusus di matra darat dan udara. Kemampuan Denjaka tak hanya dapat bertempur, tapi juga berperan sebagai satuan intelijen tempur yang handal. Pendidikan hampir 9 bulan dihabiskan untuk menciptakan pasukan intai amfibi yang handal, cepat, dan rapih dalam menyelesaikan suatu misi khusus. Kerennya lagi, Denjaka tidak hanya punya ilmu bertempur, mereka juga dibekali ilmu kejiwaan dan analisa situasi khusus. Sebelum menyerang musuh, biasanya ada tim pendahulu yang bertindak sebagai negosiator dengan teroris. Negosiator maksudnya adalah orang yang bisa bernegosiasi atau berunding menawarkan jalan damai kepada teroris. Di samping agar tahu apa yang dituntut oleh teroris, dari negosiasi juga dapat mengulur waktu cukup lama agar unit serbu sempat menyiapkan diri sebaik mungkin. Tak hanya itu, para negosiator juga bertugas membaca kemampuan, kekuatan, tipu muslihat, sekaligus kelemahan teroris. Jika usaha menuju jalan damai tidak tercapai, unit serbu segera diserahkan. Unit ini terbagi dalam 3 tim, yakni tim atas air, bawah air, dan lintas udara.
Masing-masing tim beranggotakan selusin prajurit dengan spesialis beragam, mulai dari penjinakan bahan peledak, medis, komunikasi elektronik, dan teknologi informasi. Ada banyak sandi yang dipakai dalam operasi Denjaka. Waktu yang dibutuhkan oleh ketiga tim serbu Denjaka sejak masuk ke lokasi sasaran melakukan serangan dadakan sampai evakuasi biasanya tak lebih dari 15 menit. Namun, pasukan Denjaka ini jarang diketahui. Pasukan ini pun terkesan misterius karena penugasannya sering dirahasiakan. Ya, begitulah serba-serbi Denjaka ya kawan-kawan. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe.